berbicara mengenai tema bulanan kita, yaitu mengucap syukur atas mimpi dan penglihatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur itu jika tidak dengan sengaja, nanti cuman tipuan belaka. Sepertinya cuman thank you Tuhan, tapi dalam hati sebenarnya menggerutu. Thank you Tuhan, tapi sebenarnya dalam hati tidak menikmati. Kita harus dengan sengaja mencari apa yang Tuhan sudah berikan, dan itu namanya mengucap syukur. Bukan hanya kata-kata di bulan ini, bukan hanya kata-kata saat beribadah, tetapi bisa-bisa mengucap syukur itulah yang menjadi dasar kehidupan dan setiap keputusan kita. Jika kita gagal mempunyai hati yang mengucap syukur, bisa-bisa keputusan kita juga ikut gagal. Karena tidak bisa mengucap syukur itu karena ada dasar yang lebih dalam di bawahnya. Kenapa kita nggak bisa mengucap syukur? Hari ini seharian saya akan berbicara 5 karakter yang ada di Alkitab. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil dalam mengucap syukur. Yang pertama, kata-katanya bersyukur dengan memegang janji Tuhan, itu mengenai Yakub. Dia berhasil. Yang kedua, yang sekarang ini gagal bersyukur karena menyalahkan Tuhan. Ini mengenai Esau. Yang ketiga, juga gagal. Gagal bersyukur karena salah fokus. Yang keempat, itu bersyukur dengan cara yang benar. Yang kelima, gagal bersyukur karena memakai cara manusia. Jadi saya coba biar nggak cuman berhasil aja, bukan cuman gagal aja, tapi ada yang berhasil, ada yang gagal. Kita percaya di Alkitab itu begitu real, nyata kehidupan seseorang. Kadang seluruh kehidupan itu bisa kayak dirangkum. Ini mengenai ucapan syukurnya, itu ada yang bisa bersyukur, ada yang enggak. Itu yang menyebabkan kehidupannya juga ikut gagal atau tidak. Orang-orang yang mahir dalam mengucap syukur, biasanya kehidupannya juga berhasil. Makanya sebulan ini kita diajak untuk mengucap syukur. Ada yang bisa, ada yang enggak. Hari ini saya mau berbicara mengenai seseorang yang gagal bersyukur. Orang itu Esau. Biasanya Esau itu hanya dipakai sebagai kontras. Yakub itu selalu di-pair dengan Esau. Yakub dan Esau itu seperti pair. Kalau Daud dan Saul itu seperti pair atau pasangan gitu loh, sebagai kontras. Saul akan kelihatan jeleknya karena Daud. Daud kelihatan baiknya karena Saul. Apakah ini gara-gara Saul atau Daudnya? Tapi ini kadang kita kalau ngelihat karakter di Alkitab, kita tuh jangan cuma mengecap namanya saja, tapi melihat karakternya. Kita belajar dari karakternya. Jangan cuman mengecap namanya kemudian sepertinya berhenti. Gini loh, saya ini soalnya pernah ditanyain orang, kenapa ya Tuhan itu kok enggak fair ya? Kenapa kok ada Esau, ada Firaun? Kadang pertanyaannya yang sulit-sulit tanyain ke saya. Kenapa Tuhan itu kok mengeraskan hatinya Firaun? Itu pertanyaan yang sulit ya. Ada ayatnya loh itu. Kenapa kok Yudas Iskariot itu kok kayaknya sepertinya ditakdirkan jadi pengkhianat gitu loh. Itu pertanyaan yang sulit-sulit kan ya. Itu diberikan kepada saya. Saya ini mau ngajak Anda, jangan terjebak dengan namanya. Anda harus melihat karakter dan sifatnya. Kalau ayat Alkitab disebutkan, makanya kadang di Alkitab itu kalau di Perjanjian Barunya disebutkan, itu biasanya bukan nyebutin nama orangnya, tapi sifat orangnya atau kesimpulan orangnya itu diulangi. Makanya kadang ada nama-nama yang diulangin sebagai peringatan, dipakai di Perjanjian Baru. Nama dari Perjanjian Lama diambil, dikotbahkan atau disebutkan, dituliskan di Perjanjian Baru sebagai peringatan. Misalnya, namanya Isabel itu disebutkan. Jangan seperti Jezebel, gitu, Isabel. Atau jangan seperti Bileam. Atau bahkan nama tempat itu disebutkan, jangan seperti Sodom dan Gomora. Jadi itu bukan masalah tempatnya atau namanya, tapi sifat apa, kesimpulan apa dari nama itu yang mengingatkan Anda jangan niru sifat itu. Termasuk Esau.
Esau juga disebutkan di Perjanjian Baru. Jangan menyalahkan Tuhannya. Sepertinya kenapa Tuhan kok nggak fair terhadap Esau gitu ya. Saya ajak Anda baca ya. Ini biasanya ayat ini yang memunculkan itu. Roma 9. Mulai dari ayat 10. Saya bacakan. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang ya, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini ayat yang membuat kadang orang itu bertanya kepada saya, kenapa sih Tuhan kok membenci Esau? Dan kemudian lucunya, bukan lucu lah ya, kadang ada orang-orang yang uniknya itu jika membaca Alkitab, itu sepertinya waktu baca gini ya, dia meletakkan diri itu sepertinya kepada Esau. Orang yang bertanya, kenapa Tuhan kok membenci Esau? Itu dia menanyanya atas diri, dia merasa bahwa dirinya Esau. Dia merasa bahwa Tuhan itu kalau bertindak itu sepertinya seperti bertindak terhadap Esau. Kemudian nanya kepada saya, kenapa Tuhan membenci Esau? Maksudnya bertanya, kenapa Tuhan membenci saya? Jadi sepertinya ya, jika Anda ngelihat film, itu Anda memposisikan diri itu sebagai penjahatnya. Jadi kalau Anda ngelihat Marvel movie yang seperti Endgame, Anda memposisikan diri sebagai Thanos. Bukan Captain America, bukan Iron Man ya. Tapi memposisikan diri ngelihat gitu, saya ini mirip Thanos gitu loh kayak. Pernah nggak ada kayak gitu? Anda kalau ngelihat film biasanya pinginnya yang jadi hero-nya nggak? Tapi ada loh orang-orang itu yang meletakkan diri, saya ini seperti Thanos. Buktinya kalau baca Alkitab, kadang meletakkan diri di Esau-nya, di Yudasnya, di Firaunnya. Makanya nanyanya begini, Tuhan kenapa engkau membenci Esau? Itu pertanyaan, gak ngaku kalau Anda itu meletakkan diri sebagai Esau. Tapi sebenarnya kan itu pertanyaannya. Kenapa hidupku kok ada miripnya kayak Esau? Oh ini gara-gara hidupku kok jelek gini. Gara-gara Tuhan benci aku kali. Tuhan tuh lebih sayang sama Yakub yang lain. Jadi kalau ngelihat orang lain, dia itu Yakub. Saya ini Esau. Makanya kayak begini hidupku. Karena Allah mengasihi Yakub, bukan mengasihi saya. Saya mau bikin ini balance sedikit ya. Kalau membaca ayat 13 tadi, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Anda harus mengerti apa artinya kata-kata membenci di sana atau definisinya di dalam bahasa aslinya. Ini konsep yang sama, ini karena di Perjanjian Baru, di konsep yang sama yang dituliskan di Matius 10 ayat 37. Ini yang Tuhan Yesus sebutkan. Kata-katanya demikian, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini kalimat yang sama ini, waktu di Lukas, sebutannya adalah, kata-katanya adalah, barang siapa tidak membenci bapak dan ibunya. Ini konsep yang sama. Jadi kata-kata membenci atau konteks membencinya itu berarti mengasihi lebih atau mengasihi kurang. Ini artinya adalah Allah itu jika memberikan kasih, itu Yakub yang diutamakan daripada Esau. Padahal Esau yang pertama. Biasanya kalau di Perjanjian Lama, di zamannya Yakub dan Esau, itu orang Israel, itu di zaman itu, anak yang pertama itu selalu mendapatkan bagian yang lebih besar. Jadi ini sepertinya Tuhan itu berkata bahwa
engkau lahir bagaimanapun, tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan masa depan itu Tuhan. Kelahiranmu di mana, urutan keberapa, dengan talenta apa, tidak menentukan masa depanmu. Karena Alkitab berkata, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku menaruh belas kasihan. Tuhan akan bermurah, aku akan bermurah hati kepada siapa? Siapa aku mau bermurah hati. Berarti kehidupan kita itu ditentukan oleh belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang kabar baik loh. Benar. Ini kabar baik. Tolong ajak saya menjelaskan kepada sebelahnya. Soalnya ada yang lihat saya seperti nggak ngerti tambahan. Jadi tolong, loh maksudnya Tuhan itu baik gitu loh. Katakan sebelah Anda, Tuhan itu baik. Ayo tolong bantu saya jelaskan. Tuhan itu baik. Karena berarti tidak tergantung. Karena sejak lahir ada yang berkata, saya kok pendek. Terus merasa bahwa hidup saya nggak benar. Kemudian kehidupannya dia itu membuktikan saya itu tidak sependek itu. Hidupnya itu selalu tergantung kepada, sepertinya sejak kelahiran. Allah itu berkata, enggak. Hidupmu itu tergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau bermurah hati, bermurah hatilah Tuhan. Kalau Tuhan mau berikan belas kasihan, belas kasihanlah engkau. Bukan tergantung bagaimana kelahiranmu, kehidupanmu lahirnya di mana. Makanya engkau lahir orang Indonesia pun, Anda bisa memberkati bangsa-bangsa. Siapa yang percaya katakan amin. Tidak tergantung, kita bahasanya ada aksennya. Nanti kalau Anda belajar bahasa Inggris beneran dengan aksen pun Anda bisa memberkati orang lain. Siapa yang percaya katakan amin. Ini merupakan Tuhan itu mau memberikan apapun. Kita itu jangan marah, Tuhan itu fair. Tuhan itu akan memberikan berkat bagi setiap orang semau kehendak Tuhan. Jika kita itu melihatnya seperti merasa diri seperti Esau, Anda membanding-bandingkan dengan orang lain, bahaya. Bisa-bisa kita terjebak. Anda nggak bisa melakukan apa yang diajak di bulan ini, mengucap syukur, nggak bisa. Kalau Anda merasa diri seperti Esau, Anda nggak bisa mengucap syukur, karena Anda berkata, loh, Allah lebih mengasihi Yakub, lah aku Esau. Aku dia dibenci sama Tuhan. Mana bisa mengucap syukur kalau orang merasa dibenci? Makanya hari ini, meskipun khotbahnya sepertinya teguran, gak apa-apa, belajar. Karena saya rasa kadang ayat ini perlu, karakter ini perlu dipelajari. Kebanyakan orang mau belajarnya yang Yakubnya. Tapi kita perlu mempelajari Esaunya agar kita bisa belajar mengucap syukur. So ini poin pertamanya mengenai Esau. Kenapa Esau itu gagal bersyukur? Karena ini poin pertamanya, memandang ringan visi Tuhan. Saya ajak Anda melihat ini di Ibrani 12. Mulai dari ayat 15. Kata-katanya demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini sudah mulai mengarah mengenai sifatnya Esau. Jika Anda nanti gak bisa mengucap syukur, yang keluar itu kepahitan. Kalau sudah ada kepahitan, itu yang pahit bukan hanya Anda sendiri yang kacau, bukan hanya diri Anda sendiri. Kan ini kata-katanya, tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan itu berarti bukan hanya Anda, tapi sekeliling Anda pun ikut terjadi rusuh. Kepahitan, orang yang tidak bisa mengucap syukur, orang yang gagal mengucap syukur, itu mengacaukan banyak kehidupan orang lain. Ayat ini menjadi teguran. Ini kata-katanya, dan yang mencemarkan banyak orang. Apalagi jika Anda nanti posisinya sebagai yang mempengaruhi banyak orang. Kalau nggak di pelayanan di keluarga, bisa-bisa anak Anda bisa belajar dari kepahitan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang dicemarkan gara-gara generasi sebelumnya tidak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur istrinya, suaminya meninggalkan keluarganya. Tidak bisa mengucap syukur atas keluarganya, dia pisah dan meninggalkan. Hasilnya apa? Bukan hanya orang itu kehidupannya dicemarkan. Tentunya istrinya dicemarkan karena merasa ditinggalkan. Bukan hanya itu, anaknya bisa dicemarkan. Dia merasa, saya tidak punya father, saya tidak punya ayah.
Dia hidupnya jadi orang yang workaholic karena apa? Dia merasa dia mau membuktikan diri untuk papanya yang meninggalkan, mau membuktikan papanya tidak memberi makan, dia berkata, aku bisa beri makananku sendiri. Mencemarkan banyak orang hanya gara-gara apa? Ada orang yang tidak bisa mengucap syukur atas istrinya. Memilih untuk cerai dan pisah. Mencemarkan banyak orang. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau mulai disebutkan, ada kata-kata nafsu yang rendah. Bahkan nafsu yang rendah itu disetarakan dengan dosa yang jelas-jelasan di Alkitab. Dimunculkan percabulan, itu dosa yang sangat amat nyata bahwa itu dosa. Siapa yang gak tahu kalau percabulan itu berdosa? Semua tahu kan? Siapa yang mengerti? Coba angkat tangan bahwa percabulan itu dosa. Ya, ada yang gak ngerti? Semua orang tahu. Yang ngerti bahwa percabulan itu dosa, angkat tangan. Nah, ini kata-kata di Alkitab ini menjadi cabul atau mempunyai, berarti disetarakan. Cabul dengan nafsu rendah itu sama. Apa maksudnya nafsu rendah? Menjual hak kesulungan sebagai nafsu rendah itu sedosa cabul. Saya akan jelaskan lebih jelas bahwa ini bahaya. Karena banyak di antara kita, kalau cabul tahulah, kita malu kalau ketahuan kita itu, orang Kristen apalagi gitu ya. Kalau ketahuan kita lagi cabul, kita malu. Kita tuh pasti, kalau Anda, ini dari sisi laki lah ya. Laki ketahuan Anda sedang ngelihat cewek lain kan malu kan. Istrinya juga marah gitu ya kan. Kita malu lah kalau kelihatan bahwa di handphone kita itu isinya orang-orang yang gak pakai baju atau kekurangan lupa pakai baju gitu lah ya. Kan pasti malu kan. Karena Anda tahu bahwa cabul itu salah. Tapi yang nafsu rendah banyak yang gak tahu. Padahal kita berkata, itu sama loh. Atau itu setingkat, sama-sama dosanya. Apa maksudnya nafsu rendah? Anda berkata, aku gak pernah jual hak kesulungan. Coba saya jelaskan. Ada kemungkinan loh kita itu menjual hak kesulungan kita. Ayat 17 dulu. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Siapa yang tahu bahwa Allah itu baik? Coba angkat tangan. Hari ini saya ajak olahraga, sering-sering angkat tangan ya. Nanti ya. Siapa yang tahu bahwa Allah itu mau mengampuni kita karena Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita? Yang tahu bahwa itu angkat tangan. Ya, ayo lo olahraga. Nanti gantian ya, tangan kiri ya mungkin ya, supaya enggak nanti gedenya satu tangan aja. Tapi di sini disebutkan tiba-tiba bahwa kalau yang namanya nafsu yang rendah ini bisa-bisa kehilangan. Berarti ini kesempatan. Ini sesuatu yang bukan masalah bersalahnya. Ini sesuatu yang lebih parah daripada cuman bersalah. Karena kalau kita bersalah, kita minta ampun. Dengan darah Yesus kita diampuni. Siapa yang percaya katakan amin. Ya, mau angkat tangan enggak apa-apa ya. Siapa yang tahu bahwa kalau kita minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darah Yesus kita diampuni. Pakai tangan kiri coba angkat. Ya, saya mengerti ya. Supaya enggak ya. So ternyata ada kasih raun. Nah, ini apa bedanya? Ini berarti bukan masalah bersalah biasa. Ini ada sesuatu motivasi dasar yang berbeda. Makanya kata-katanya adalah nafsu yang rendah. Ini beda, ini bukan kesalahan yang normal. Ini sesuatu yang motivasi dasar. Nafsu yang rendah. Itu bahasa Indonesianya. Saya mau ajak Anda kejadian sebenarnya yang mengenai kejadian menjual hak kesulungan itu apa. Sehingga disebut sebagai nafsu yang rendah. Di kejadian 25. Kejadian 25 mulai dari ayat 29. Kata-katanya demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Mulai dari ayat 29 sampai 31. Ini cerita mengenai Yakub dan Esau saat berumur kira-kira umur 50 mungkin ya. Ini sudah dewasa mereka. Ini sebagai background story. Esau adalah yang lebih tua. Beda cuman berapa detik tapi lebih tua.
bisulung. Kalau di zaman itu, di kerajaan Israel, di daerah tanah Kanaan, orang yang lahir dahulu itu mendapatkan hak lebih, namanya hak kesulungan. Hak kesulungan itu begini, jika anaknya 2, semua pokoknya yang sulung itu dapat double porsi daripada yang lain. Jadi kalau 2 anaknya, yang dapat 2/3 itu Esau mestinya. Yakub cuma dapat 1/3. Ini penting sebenarnya. Karena di zaman itu Yakub dan Esau itu tinggalnya di dalam rumahnya Ishak. Alkitab itu mencatat Ishak itu adalah orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Siapa yang pernah baca ini? Kalau nggak pernah coba cari ya. Ini ceritanya Ishak. Ishak itu ceritanya nggak terlalu exciting. Tapi saya percaya ada orang-orang yang merasa excited kalau baca Ishak. Karena Ishak itu nggak ngapa-ngapain, dia kaya gitu aja. Bener loh, ceritanya nggak terlalu apa, dia ngeduin, dia tuh nggak ada inovasi apa, yang cari istri aja, Eliezer yang cari, dia nggak cari istri sendiri, dia tuh tetap di rumah aja, nganggur, tiba-tiba kaya gitu ya, bahkan sangat kaya, dia tuh bongkarin semua yang lama yang bangun Abraham, dia cuman ngurusin yang dia sudah ada, nggak kemana-mana, kaya. Yakub dan Esau tumbuhnya di keluarga yang sangat kaya. Bisa dibayangin hak kesulungan itu mestinya penting ya. Tapi bayangin hak kesulungan. Jadi semua yang dia lihat itu bakalan nanti waktu Ishak mati itu yang menikmati adalah Yakub dan Esau. Cuman berdua nih. Dan yang punya hak kesulungan 2/3 ya 60%, 66% itu miliknya dia. Nafsu yang rendah itu adalah dia ngelihat 2/3. Kalau itu punya 3.000 domba gitu ya, miliknya Ishak, itu kaya banget zaman itu, 3.000 domba. Sangat kaya itu. Mau dimakan sampai kapanpun lebih cepetan mereka beranak daripada Anda makan habis gitu. Jadi ini nggak habis pokoknya. Bunganya aja nggak habis gitu lah. Saya anggap 30.000 domba. Saya exaggerate, saya nggak tahu berapa, nggak disebutkan. Tapi berarti kalau 30.000, 20.000-nya itu miliknya Esau. Dia setiap hari itu ngelihat bahwa ini mestinya nanti suatu saat jadi milikku. Dia ngerti apa artinya. Mau dibedain antara 30.000 ke 20.000 itu tetap kaya. Sudah disiapkan. Tetapi herannya, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu. Hanya karena lapar. Tiba-tiba ini gak ada hubungannya sama sekali. Saya heran, Yakub itu kok bisa ada kepikiran jual yang atau membeli hak kesulungan dengan sesuatu yang cuman itu, saya bayanginnya sup merah gitu ya. Saya suka sup merah sih. Ada yang suka sup merah nih? Enggak ya. Tapi ada gara-gara satu makanan, satu kali makan. Anda tahu itu bisnis yang bakalan diberikan kepada Anda tiba-tiba. Pokoknya aku mau makan, bisnisnya nggak peduli, ambil aja gitu kan ya, kayak aku nggak peduli. Itu bukannya nafsu yang rendah. Menghargai apapun yang disediakan itu hanya dengan sepiring kacang merah. Tiba-tiba ada kata-kata, tetapi kata Yakub ayat 31, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Dan ini ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Ini seseorang yang punya nafsu yang rendah itu melihat semua apapun yang sedang dia alami sekarang itu menentukan masa depan. Kalau dia sedang merasa lapar, dia itu langsung membesar-besarkan aku akan mati. Orang-orang yang mau bunuh diri itu membesar-besarkan perasaan yang sekarang. Ada orang-orang itu yang mau bunuh diri karena dia merasa ditekan. Ada orang yang mau bunuh diri hanya karena dia disuruh minta maaf kepada orang lain, dia merasa malu. Hanya karena merasa malu dia mau bunuh diri. Emangnya kalau cuma dipermalukan manusia, apakah itu membuat engkau mati? Kalau Anda mau bunuh diri itu berarti Anda sedang mengambil keputusan sama seperti Esau. Sebentar lagi aku akan mati gara-gara lapar. Siapa yang sudah pernah lapar di sini? Angkat tangan. Ini yang kiri apa kanan tadi? Ya kanan ya. Siapa yang pernah lapar? Ada yang nggak pernah dah? Ada yang nggak pernah? Wow,
hidupmu penuh dengan apa Esau itu saking kayanya dia nggak pernah lapar. Sekali lapar dia ngomong ini perasaannya mati kali ya. Anda mungkin kehidupannya begitu dilindungi, begitu sedih sedikit, malu sedikit, Anda pikir ini saat rasanya mati. Aku tak bunuh diri aja. Kan sudah pernah lapar kan? Sampai sekarang kok masih hidup. Berarti kan lapar gak menuju mati kan? Cuman tanda-tanda suruh makan. Ini yang namanya Esau. Itu saking tidak bisa melihat masa depan. Dia cuma melihat yang sekarang. Kondisi sekarang ini membuat aku mati. Kalau Anda sedang sedih sekarang, Anda tidak pernah merasa bahwa ada pengharapan. Berarti hari ini aku bunuh diri aja. Sekarang hari ini aku sedih. Anak-anak muda, hari ini aku ditinggal pacar, aku bunuh diri aja. Loh, Anda gak tahu di depan itu ada Prince Charming yang nantinya lebih hebat daripada pacarmu yang meninggalkan engkau. Tapi Anda bunuh diri sekarang, kan rugi, benar ya? Lebih baik aku mati. Banyak orang yang tidak bisa melihat mimpi dan penglihatan. Rugi. Esau. Itu orang yang tidak bisa melihat ke depan. Dikatakan di Alkitab, itu nafsu yang rendah. Mungkinkah kita itu selalu exaggerate? Kalau ditantang, ayo melayani. Gak bisa, aku repot. Gak mungkin. Kalau aku melayani, bisnisku hancur. Benar kah? Anda loh masih bisa mainan sama anak Anda. Anda masih bisa main game. Tapi kalau pelayanan nggak bisa. Anda tinggalin bisnis Anda untuk main game bisa. Mainan Instagram bisa. Mau ngeliat YouTube bisa. Tapi kalau pelayanan nggak bisa. Kalau pelayanan nanti bisnisku hancur. Kan ini kan saatku untuk bangun. Bisa mati bisnisku. Anda sedang exaggerate ngeliat yang sekarang. Karena apa? Ini istilahnya kalau di Alkitab, saya teruskan ya. Mulai dari ayat 31, kemudian ayat 32 yang kata-katanya, Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Tiba-tiba, gara-gara satu kelaparan, hak kesulungan dianggap tak berguna. Tiba-tiba hak kesulungan itu sesuatu yang bakalan diterima. Bukan sekarang, karena saat itu, saat dia sedang lapar itu, semua hak kepemilikan itu masih di Ishak. Ishak belum mati, papanya masih hidup. Karena hak kesulungan itu cuma promise, one day when I die I'll give it to you. Kan begitu ceritanya. Dan kau gak menerima 2/3. Berarti bagi dia, gak ada artinya yang masa depan itu. Yang penting sekarang. Apa gunanya hak kesulungan? Itu cuma promise membuat aku mati, gak ada gunanya. Ayat 33 kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Dijual dengan sesuatu yang cuma 5 menit. Yang nantinya menjadi kekekalan, dijual dengan sesuatu kenikmatan 5 menit. Kekenyangan mungkin 1 jam. Setelah itu lapar lagi. Seperti gak pernah lapar aja. Kematian papanya cuma sekali seumur hidup. Dianggap percuma, gak bisa menimbang-nimbang. Orang yang nafsu rendah itu tidak bisa menilai apa yang memang berharga, apa yang tidak. Orang yang punya nafsu rendah itu tidak notice. Dia gak ngerti apa yang mahal. Kalau Anda gak ngerti apa yang mahal, gimana ya cara bayanginnya ya? Anda gak ngerti bahwa mobil itu mahal, Anda akan pakai sembarangan. Kadang saya ngeliat ya namanya Instagram itu kan yang random keluar gitu, meme yang keluar. Kalau kamu punya mobil namanya, saya kok jadi lupa nama mobilnya ya. Mobilnya mahal banget, supercar yang pendek banget. Apa sih? Kok gak keluar ya? Ada yang bisa ngingetin supercar di sini? Aventador itu loh apa sih? Hah? Lamborghini ya. Lamborghini diparkir sembarangan, ada tabrak, dia nggak bisa nyetir kali, dia nggak peduli kali. Mungkin dapat duitnya murahan, jadi beli mobil ini kayak kacang bagi dia. Wah, dihajar, tabrak kiri kanan, pokoknya mau parkir. Ini orang yang nggak ngerti apa artinya berharga, nggak ngerti apa artinya uang. Esau ini nggak ngerti apa artinya hak kesulungan. Dia nggak anggap berharga. Dia jual begitu saja. Ayat 34. Lalu Yakub memberi roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu
berdiri dan pergi, seperti nggak terjadi apa-apa. Ayat yang di Ibrani 12 dikatakan dia mencucurkan air mata. Waktu itu dia nggak mengerti, nggak nangkep. Bahaya. Ini cuman warning. Apa yang sedang Anda buang jika kesempatan itu hilang? Apa yang mestinya berharga tapi Anda tidak anggap berharga? Sehingga nanti kalau Anda sudah mengerti, Anda mencucurkan air matanya pun Anda nggak mendapat. Salah satu yang paling nggak bisa ditukar itu waktu. Mungkin 10 tahun yang lalu Anda tuh pernah ditawarin, ayo melayani Tuhan, Anda buang. Sekarang Anda mengerti, oh iya ya, melayani Tuhan itu baik ya. Anda minta lagi, Tuhan kasih aku 10 tahun, gak bisa. Sudah lewat waktunya. It's gone. Hak kesulungan. Ada hal-hal di dunia ini yang begitu penting kalau Anda tidak ambil saat ini juga. You will never get it. Gak mungkin Anda bisa dapatkan yang kembali. Dengan mencucurkan air mata pun gak bisa. Salah satunya ini. Makanya ayat Alkitab dikatakan, demikianlah Esau memandang ringan hak sulungan itu. Nafsu yang rendah memandang ringan. Dalam bahasa Inggrisnya, memandang ringan itu kata-katanya despise, membenci. Membenci sesuatu yang disebut hak kesulungan. Hak kesulungan itu suatu janji dari Tuhan. Apa yang sedang kita benci hari ini? Apa yang sedang kita pandang ringan? Mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Itu sesuatu yang belum kita dapat sekarang. Nantinya kita akan dapat. Sesuatu yang jauh lebih besar yang akan kita dapat. Ada orang-orang jika ditawarin, ayo kita mendapatkan mimpi dan penglihatan ini. Visi kerajaan Allah ini kita dapatkan barengan. 1000 gereja, 1 juta murid. Itu bagian dari sesuatu yang di masa depan. Ditawarin, ayo kita kerjakan bersama-sama. Nanti Anda akan membangun kerajaan Allah bersama-sama. Nanti kalau bangun 1000 gereja 1 juta umat, nanti hak kesulungan kita di surga, Anda akan memimpin 1000 kota. Dan ngerti gak maksudnya? Kita nanti akan dapatkan itu. Tapi ada yang berkata, enggak lah, yang penting sekarang, bisnis saya sekarang. Yang penting kenikmatan saya sekarang, yang penting hobi saya sekarang. Yang penting apa yang aku mau sekarang, apa yang Tuhan mau nanti. Itu kan hak kesulungan nanti aja. Apakah Anda sedang memandang ringan hak kesulungan yang disiapkan oleh Tuhan? Kata-katanya nanti membenci. Kalau melihat ini nggak salah kan? Kalau mestinya Allah juga berkata, aku membenci Esau. Sifat yang seperti Esau, dia sendiri membenci apapun yang aku siapkan kepadanya. Maksudnya, bukannya Esau itu yang memang lebih jelek kehidupannya. Saya mau jelaskan kepada Anda, enggak loh. Memandang ringan itu adalah seseorang yang benar-benar tidak menikmati apapun yang Tuhan sudah sediakan. Sudah disiapkan, tidak pernah dinikmati, bahkan dianggap enteng seperti ini, menganggap cuman mau memenuhi kemauannya sendiri, ditinggal berdiri. Nggak dianggap sama sekali. Makanya orang yang seperti ini bahaya. Yang satu, memandang visi Tuhan itu ringan. Yang kedua, itu menganggap Tuhan itu tidak adil. Saya jelaskan maksudnya apa. Ini di Kejadian 27 ayat 38, kata-katanya demikian. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapa. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Nah, ini ceritanya papanya tambah lama tambah tua. Itu yang dulu dia cuma habis makan jual hak kesulungan, berdiri lalu pergi, nggak memikirkan. Mungkin papanya masih ikut berburu bersama dengan Esau. Kalau nggak pun papanya masih kuat kali ya. Ini sudah 20 tahun lebih, umur 77 tahun. Ini ceritanya memang Yakub yang rada nggak benar kehidupannya. Dia menipu papanya, dipegang tangannya kayak minta berkat. Papanya kena tipu, benar-benar menumpangkan tangan kepadanya. Dan papanya matanya sudah mulai rabun, sudah nggak pergi keluar, di rumah saja. Ketahuan sudah makin tua. Esau mulai sadar, bentar lagi papaku mati ya. Berarti ini mestinya hak kesulungan. Hak kesulunganku sudah bukan milikku. Dan sekarang papaku malah menumpangkan tangan atas adikku. Aku kehilangan sekarang baru sadar. Setelah 20 tahun. Mulai menangis. Mulai berteriak, berkati aku ini juga. Saya mau ajak Anda melihat
bahwa sikap hati Esau ini yang nggak benar. Karena dia sudah mulai, namanya orang yang sudah mulai menangis-nangis. Dia itu berarti sudah mulai melihat yang jelek dalam kehidupannya. Kenapa dia nangis? Karena dia ngelihat tumpang tangannya kepada adiknya. Dia nggak ngelihat bahwa selama ini yang namanya Esau itu disayangi sama papanya. Bagi dia gak ada artinya juga. Dia cuma ngelihat tangannya papanya ya mungkin dia iri yang selama ini menyayangi Esau. Kenapa dia menumpang tangan atas Yakub? Dia ini iri. Orang yang selalu melihat membanding-bandingkan dengan orang lain bahaya. Bahkan gara-gara itu, ini yang di dalam hatinya Esau. Kejadian 27 ayat 41, kata-kata yang demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Gara-gara berkat, dia itu dendam. Ada orang yang melihat orang lain berhasil, muncul keinginan untuk orang lain mati. Tahu yang diingini mati siapa? Papanya. Papa yang mengasihi dia, tiba-tiba dia mikirin untuk papanya mati. Itu dibayang-bayangkan, itu didoakan sepertinya. Kata-katanya hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Orang kan mestinya mendoakan papanya. Papa, panjang umur ya. Dia ngomongnya tidak akan lama lagi. Lu kan mendoakan papanya mati. Hanya gara-gara ingin berkat, dia mau membunuh 2 orang, papanya dan adiknya. Mungkinkah kita begitu agresif untuk membuktikan diri? Aku mau memberkati. Anda bertengkar dengan saudara, keluarga, rebutan warisan, gak peduli, gak ditelepon lagi, gak masalah. Yang penting aku dapat kehidupanku. Mungkinkah ini sesuatu yang gak boleh kita tiru? Mungkinkah ini suatu peringatan, teguran bagi kita? Kalau gak sekarang, mungkin ke depan ada yang akan menghadapi hal ini. Jangan sampai Anda memilih seperti Esau, tiba-tiba dalam hatimu mau membunuh orang lain hanya karena Anda melihat orang lain diberkati. Padahal ini kan teriakan orang yang merasa bahwa hidupnya ini nggak fair, merasa bahwa Tuhan itu nggak adil. Karena berkat itu dari Tuhan bagi dia. Tapi kenapa kok Tuhan nggak memberkati dia? Padahal yang terjadi, saya mau ajak Anda lihat di Kejadian 25 ayat 23. Kata-kata firman Tuhan itu berkata demikian. Ini nubuatan yang diberikan kepada Ribka waktu yang namanya Yakub dan Esau masih janin di dalam kandungan ibunya. Firman Tuhannya berkata demikian, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Di ayat itu, jika kita baca yang paling belakang, yang tua akan menjadi hamba yang muda, Anda bisa kepahitan. Karena yang tua itu selalu dapat 2/3 mestinya, atau 2 double porsi. Tetapi ini sebenarnya dibalik, nggak fair. Tapi saya mau ngelihat lagi, saya mau ajak Anda ngelihat lagi. Itu cuman janin tapi disebutnya bangsa. Yang nerima siapa? Yang bangsa cuman Yakub atau Esau juga bangsa? Ternyata Esau juga bangsa. Berarti sebenarnya dia dapat janji enggak? Ini cuman janin bakalan jadi bangsa. Tapi jika Anda melihatnya yang terakhirnya, bisa-bisa Anda merasa bahwa Allah itu tidak fair. Saya akan jelaskan, ini yang terjadi. Kejadian 36 ayat 6. Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya serta dan segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Ternyata orang yang nangis-nangis ini loh, dia dapat berkat atau enggak? Buktinya Tuhan itu tetap memberkati. Jadi Tuhan adil apa enggak? Adil.
Tuhan berkata kamu akan jadi bangsa. Dijadiin bangsa beneran. Ini sampai satu tanah Kanaan tidak bisa mencukupi Yakub dan Esau. Esau harus cari tempat lain, cari daerah lain. Hanya karena harta milik terlalu banyak. Nggak luar biasa Tuhan ini. Cara kita baca, jangan ngelihat Tuhan itu kok jahat ya. Jangan ngelihat bahwa Anda itu Thanosnya. Bisa-bisa bedanya Anda cuman Spider-Man aja, bukan Iron Man. Banyak yang nggak ngelihat Marvel. Nggak ngerti apa yang saya omongkan ya. Mungkin saya ngomongnya Aragorn sama Bilbo, lebih nggak ngerti lagi ya. Oke, Kejadian 36 ayat 31. Ini yang terjadi dalam kehidupan Esau. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Berarti sebelum Israel menjadi kerajaan, yang namanya Edom sudah jadi kerajaan dahulu. Itu berarti berkat Tuhan sudah terjadi dahulu. Nubuatan Tuhan, mimpi dan penglihatan yang diberikan sejak di janinnya mamanya, itu terjadi atas kehidupan Esau. Esau jadi kerajaan. Tuhan itu adil ternyata ya. Tapi Esau menghidupi hidupnya seperti menangisi. Hidupnya seperti seseorang yang berteriak-teriak bahwa Allah itu gak adil. Alkitab mencatat ada orang yang hidupnya seperti itu. Dan itu terbukti di dalam satu perikop yang dicatat di Perjanjian Baru. Ini adalah orang yang punya cara pandang yang salah. Ini mengenai talenta itu. Saya percaya Anda pernah membacanya. Yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita baca singkat aja, karena ini sudah cukup terkenal. Tapi Anda harus menangkap poinnya. Karena ini mirip kayak Esau yang 1 talenta. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang 2 talenta juga. Yang 5 talenta, karena dia berkata, yang Tuhan percayakan kepadaku. Dia memaksimalkan apa yang dia dapat. Dia menghasilkan 100% 5 talenta. Yang 2 juga demikian. Tetapi yang 1, Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Yang hamba 5 dan 2 talenta itu hamba yang baik dan setia, karena cara pandang yang benar. Sedangkan hamba yang 1 talenta, karena melihat tuannya adalah tuan yang kejam, Tuhan yang tidak adil, dia tidak memaksimalkan. Hari ini kita itu diajak untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu berarti kita harus menerima bahwa Allah itu adil. Jika Anda tidak mengucap syukur, karena mungkin Anda sedang bandingkan, orang lain kok dapat 5, saya kok cuma 1, berarti Allah itu gak adil. Orang lain kok dapat 2, saya kok cuma 1, Allah itu gak adil. Anda tidak mau bergerak, Anda karena merasa takut karena Allah itu gak baik. Anda simpan semua yang Anda ada. Anda gak bisa melihat 1 itu, gak pernah bisa melihat 1-nya, karena Anda selalu melihat 2 dan 5-nya orang lain. Anda selalu berkata Allah gak fair, Allah itu kejam. Akhirnya Anda gak bergerak. Mungkinkah kita sudah ditawarin, ayo melayani, Anda bilang enggak, ada orang lain. Atau Anda orang itu berkati, saya ini belum. Orang yang melayani cuma yang diberkati aja, yang bisnisnya udah oke, yang sudah bisa ini, sudah bisa itu. Anda selalu melihat orang lain yang saya kan belum, nanti aja. Saya tak kerja dulu, nanti aja. Ujung-ujungnya, bisa-bisa waktu sudah lewat, hak kesulungan sudah lewat,
Bisa-bisa kita dicap kita menjual hak kesulungan kita. Saya mau mengajak Anda melihat bahwa seharusnya kita bisa melihat satu talenta itu seperti apa. Hari ini ada satu video kesaksian seseorang yang mau memaksimalkan talentanya. Bisa-bisa dia itu bukan cuman punya satu, tapi waktu masa mudanya dia mungkin merasa bahwa dia cuma punya satu talenta. Dia punya alasan untuk melihat orang lain itu 5 atau 2, tapi dia tetap mau bergerak. Tolong pasangkan video Elvin, silakan. Menyalahkan orang tua, menyalahkan teman-teman, bahkan menyalahkan Tuhan. Seakan-akan, kenapa saya lahir seperti ini? Shalom, saya Elvin. Saya mau bercerita pada ketika saya lahir, saya terlahir dengan kecacatan dalam pendengaran. Atau secara singkat, seperti orang tuli, tapi bisa mendengar dengan dibantu oleh alat bantu mendengar. Namun dampaknya bukan hanya untuk dalam mendengar saja, tapi juga mempengaruhi dalam hal bicara saya. Jadi sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata, bahkan tidak tahu caranya mengucapkan hal seperti itu. Bahkan juga mungkin seperti sulit percaya diri untuk public speaking. Lalu berikutnya saya juga memiliki mempengaruhi dalam kecerdasan. Sehingga saya pernah tes, IQ saya itu terlalu di bawah rata-rata. Sehingga harusnya tuh saya bersekolah di SLB atau sekolah khusus. Dan sebenarnya masih banyak lagi, namun yang paling berpengaruh adalah mental saya. Karena pada saat itu saya sering dibully, karena situ dibully. Karena saya menggunakan alat bantu yang besar, sehingga orang-orang menertawakan saya. Dan apalagi ketika saya bicara pun langsung kita tawakan. Dan dari situlah mempengaruhi saya benar-benar tekanan yang besar bagi saya. Dan suatu momen itu saya pernah di dalam dunia yang gelap, di mana saya tidak punya harapan, bahkan saya tidak punya semangat hidup. Dan yang paling parah, saya mengalahkan segala sesuatunya, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman-teman, bahkan menyalahkan Tuhan. Seakan-akan, kenapa saya lahir seperti ini? Kenapa saya tidak boleh lahir seperti teman-teman saya yang normal, bagaimanapun? Namun, pada suatu momen, melalui orang tua saya, Papa Mama yang tercinta memberikan firman Tuhan, yaitu Yohanes 9 ayat 2-3, di mana itu dikatakan bahwa murid-murid berkata kepada Tuhan, Rabi, siapakah dosa ini? Salah orang ini atau salah orang tua itu? Namun Yesus menjawab, bukan salah ini, bukan salah orang tua, namun ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakannya. Pada tahun 2020, seorang teman saya yaitu Misha mengajak saya untuk bergabung DG pertama kalinya. Dari situlah saya bisa melihat banyak orang-orang yang sangat welcome, yang menerima saya apa adanya. Dan juga di situlah juga saya mulai lebih mengenal Tuhan lebih dekat dengan melalui pendalaman Alkitab setiap minggunya. Sekarang aku bisa ngomong banyak orang, padahal aku ngomong kalian berdua tok, udah muntah aku nggak bisa ngomong. Untuk salah satu momen yang besar yaitu dalam mission trip ke Semarang, di mana saya punya kesempatan untuk mendoakan orang untuk pertama kalinya. Ketika saya mendoakan orang itu, saya merasakan orang ini mengalami urapan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Dari situlah saya sadar bahwa Roh Kudus itu nyata. Tuhan mau pakai hidupku dengan segala apapun kelemahan saya, tapi Tuhan mau pakai untuk memberkati banyak orang. Jadi bagi yang memiliki keterbatasan atau kelemahan apapun, tetap milikilah hati yang mengucap syukur apapun yang Tuhan telah berikan, dan punya hati untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup. Thank you and God bless you. Semua bangkit berdiri. Anda punya cara pandang yang seperti apa? Anda merasa bahwa orang lain punya 5 atau 2, talenta orang lain lebih banyak, pengetahuan orang lain lebih banyak, keluarga orang lain lebih bahagia, bisnis orang lain lebih diberkati daripada Anda? Atau Anda mau melihat bahwa Anda itu sudah diberikan talenta? Di dalam kelemahan apapun yang Anda miliki, Tuhan sudah memberikan setiap kita, pasti ada bagiannya.
Tugas kita bukan untuk membanding-bandingkan. Tugas kita untuk memaksimalkan talenta apapun yang ada dalam hidup kita. Kita harus menghindari, jangan sampai seperti seorang Esau yang mencari kenikmatan sekarang, tetapi kebesaran yang di masa depan, apapun yang Tuhan siapkan di masa depan, dibuang percuma, dibayar dengan murah sekali. Nafsu yang rendah harus kita hindari. Bukan hanya itu, kita nggak boleh membuat bahwa Allah itu tidak adil. Seperti Elvin yang tadi, dia bisa menyalahkan Tuhan permulaannya, tetapi setelah dia sadar bahwa ayat firman Tuhan itu menguatkan dia, menangkap, dia benar-benar bisa mengucap syukur. Mau lemah atau enggak, Tuhan bisa pakai. Dia tahu bahwa dengan Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau mengubahkan cara pandang kita. Jangan seperti Esau. Maksimalkan 1, 2, atau 5 talenta Anda. Maksimalkan.